Selamat pagi. Hari ini saya akan melanjutkan mengenai imunoparalisis pada badai sitokain. Saya hanya remind slide ini, jadi jangan lupa bahwa inflammatory response itu ada dua ya. Ada yang pro sama yang anti. Itu mekanisme kompensasi tubuh untuk saling meniadakan dan counter feedback, khususnya yang anti-inflammatory. Tujuannya adalah untuk membunuh bakteri atau virus yang masuk, tapi yang terjadi pada yang sakit itu karena dia overshoot ya. Baik itu yang pro-inflamatorinya, kalau dia overshoot akan menjadi early MOF, dan kalau anti-inflamatorinya yang overshoot dia akan menjadi CARS, jadi infeksi berulang, sepsis dan MOF. Kita lihat di sini sequential teori, jadi bisa yang keluar pro-inflammatory dulu, contohnya TNF alpha, baru berikutnya anti-inflammatory yang keluar, atau ada beberapa pasien tertentu yang keluarnya bersamaan. Dan mengenai timingnya, dari beberapa penelitian menunjukkan yang pro itu kadang-kadang di bawah 24 jam sudah tidak ada lagi, dia hanya timbul di sini. Yang sebabnya kalau kita memberikan steroid atau immunosuppressive agent, jika kita tidak tahu posisinya di mana, maka kalau kita berikan di posisi SIRS tentu akan efektif. Tapi kita berikan di posisi CARS, malah makin terjadi imunoparalisis. Contoh dari pasien, karena ini sangat tergantung dari host. Ini contoh kasus 1. Hipotesisnya yang paralel, SIRS predominan, kita lihat lebih besar dia, host protected. Jadi setelah ada suatu insult, baik itu sepsis, viral, bakteri, luka bakar, kalau dia survival di sini, dia akan menghadapi suatu reaksi pro-inflammatory dulu. Nah kebetulan pasien ini karena masih muda, sehat, dia timbulnya bersamaan, paralel, SIRS dan CARS, tapi CARS-nya sedikit. Jadi bisa terjadi pertama dia early modes, AKI, ARDS, tapi dia akan recover karena pada usia muda sitokain itu dapat dimetabolize oleh tubuh dan dieliminasi sehingga terjadi recovery. Kasus kedua, serial, SIRS predominan dan host protected. Jadi serial ini begini ya, sequential. Jadi setelah suatu insult, dia survive, dia akan berhadapan dengan SIRS dulu, terjadi ARDS, AKI, tapi dia recovery karena di metabolize juga, dan habis itu timbul CARS-nya, akan cenderung jadi infeksi dia di sini, tapi bakterinya non MDR, mungkin karena masih muda juga di sini ya, cuma operasinya high risk, misalnya pasca bedah terjadi infeksi, tapi dia recover karena apa? Sitokainnya mampu dimetabolize dan eliminasi yang overshoot ini. Case ketiga ini yang serial, ini serial, CARS predominannya dan hostnya vulnerable. Jadi setelah suatu insult dia mengalami SIRS ya, demam mungkin tapi tidak terlalu tinggi, leukositosis tidak terlalu tinggi, tapi setelah semuanya sembuh, tidak ada demam, tidak ada leukositosis, malah leukopenia, terjadilah CARS dia di sini. Ya. Jadi infeksi dengan multi drug resistant patogen, septic shock dan mati, dia yang tidak survive. Pada pasien tertentu begini ya, biasanya ada comorbid ya, dan misalnya kalau pasca bedah itu operasinya high risk dan lama, ini yang terpapar ya seperti ini. Case ketiga yang pada orang tua, usia sangat tua dan ada comorbid ya. Setelah satu insult, SIRS-nya hanya kecil nih, SIRS, sitokain SIRS-nya. Jadi mungkin tidak ada demam pasien ini, tidak ada leukositosis, tapi infeksi berat karena yang dominan CARS-nya yang keluar ya, jadi septic shock dan mati. Kalau kita lihat ada slide yang dibuat tahun 2003 yang jadi panduan selama ini imun status, ini normal, ini hiper, ini hipo.
Yang kurva merah yang A adalah dewasa muda dengan meningitis, makanya dia akan takikardi, febris, fever, takipnu, bisa dia meninggal di sini kalau overshootnya terlalu banyak, atau dia recovery, turun hiperimun, imun state-nya jadi imunopalis tapi sedikit, dan recover. Yang hijau pada orang tua dengan malnutrisi, mengalami divertikulitis, ada demam tapi tidak terlalu, leukositosis, tapi setelah itu dia mengalami fase imunoparalisis yang cukup lama meskipun akhirnya recovery juga. Nah, pasien ketiga, pasien dengan diabetes, CKD, dan pneumonia. Let's see, the SIRS hanya sedikit, tidak mungkin tidak demam kali, subfebris. Tapi kita lihat setelah itu dia mengalami state imunoparalisis yang lama sampai meninggal. Jadi sebenarnya pasien-pasien begini meninggal bukan karena infeksinya atau traumanya, tapi respon imunnya. Nah, ini respon imunnya benar-benar sangat tergantung dari host, itu komorbid dan usia. Itu yang menentukan nanti outcome-nya. Nah, bagaimana dengan sitokain? Sitokain ini memang telah lama untuk sepsis, telah lama diteliti. Kita lihat ada 20 trial di sini, semua gagal, yang monoklonal ya. Jadi sitokain itu monoklonal antibody. Obat-obatnya biasanya di belakangnya ada MAB, MAP. Ya. Ini semua gagal. Kenapa gagal? Karena pada sepsis itu misalnya di blok IL-10. Jadi dia tidak terlalu imunoparalisis. Tapi nanti yang SIRS yang lebih banyak gak berhenti-berhenti SIRS-nya, sehingga terjadi gagal organ juga. Atau TNF alpha atau IL-6 yang diblok, memang tidak terlalu dominan SIRS-nya, tidak ada AKI, tidak ada ARDS, tapi kalau kita lupa menyetop obatnya ya karena diblok IL-6-nya, lama-lama jadi imunoparalisis karena tidak bisa membunuh bakteri lagi, karena IL-6 kan diperlukan untuk killing bakteri atau viral. Jadi kalau kita lihat sekuensialnya demikian, jadi ini normal range. Jadi pada orang sehat itu imunohomeostasis itu sekitar segini saja ya. Kalau dia sampai tinggi itu overshoot namanya. Ini juga overshoot. Di teori paralel juga demikian, kalau dia tinggi ya overshoot, ini overshoot. Nah, disinilah yang dianggap bisa diblok, ya, dihambat. Tapi itu tadi kelemahannya banyak karena biasnya terlalu tinggi. Nah, bagaimana terapinya? Ya ini yang saat ini dikenal CRRT. Jadi CRRT itu berprinsip if we cannot block all the mediators, we can remove them. Jadi prinsipnya adalah CRRT ini membuang overshoot ini. Jadi mengembalikan ke normal, jadi imunohomeostasis. Memang ada sitokain yang baik yang terbuang, tetapi dalam penelitian menunjukkan bahwa dengan memotong peaknya ini, tubuh dapat lebih mudah berhomeostasis, membantu tubuh. Karena kalau overshoot terlalu berat bagi tubuh, terutama yang usia tua dan ada comorbid, sehingga harus dibantu dengan cara dibuang melalui mechanical, jadi dengan continuous renal replacement therapy, atau saat ini disebut sebagai blood purification. Jadi kalau ini yang serial, di paralel sama yang SIRS atau CARS, dia tugasnya melakukan imunohomeostasis. Demikian mengenai imunoparalisis dan terapinya sekilas. Terima kasih.